warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Selamat pagi Bu Iin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Riri. Baiklah Bu Iin, jadi hari ini saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi Ya. sebelum Bu Iin melakukan kegiatan observasi nantinya bersama murid-muridnya. Ya. Jadi kegiatan pra-observasi ini merupakan salah satu kegiatan aksi nyata dari modul 2.0 Bu Iin. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Bu Iin Ya. tentang observasi nantinya yang akan Bu Iin lakukan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu kira-kira Bu Iin nanti materinya tentang apa itu? Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ya, Bu? Iya. Jadi untuk observasi nanti Ibu rencananya itu akan mengajar di mana? Di kelas 10 Busana. 10 Busana. Berarti ini matematika ya? Iya. Matematika. Jadi mapel matematika kelas 10 Busana sebagai lokal nanti yang diobservasi, kemudian materinya SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, dalam kegiatan nanti Ibu Iin otomatis akan melakukan beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya yang Ibu Iin hadapi. Sebenarnya ada apa dengan lokal ini dan kenapa Bu Iin menyerahkan metode ini pada lokal 10 Busana? Saya rasa lokal ini cocok untuk dijadikan uji coba untuk SPLDP ini. Karena di sini kan saya akan melakukan metode terdiferensiasi. Ya. Untuk pemahaman lokal ini bagaimana Bu Iin? Apakah ada kekurangannya sehingga Bu Iin mengambil lokal ini sebagai model pembelajaran terdiferensiasinya atau bagaimana? Lokal ini saya lihat siswanya kurang aktif dia dalam pembelajaran yang saya hadapi. Jadi saya harap di lokal ini bisa saya jadikan sampel untuk lokal-lokal yang lain. Oke. Baik Bu Iin, kita masuk ya pada inti dari kegiatan kita ini, kegiatan pra-observasi. Untuk pertanyaan pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan Ibu Iin laksanakan nantinya di kelas 11 Busana. Apa tujuan dari modul ajarnya nanti? Ya Bu Lili, tujuan pembelajarannya yang akan saya lakukan di sana yaitu yang pertama saya mendeskripsikan bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dengan bahasa saya sendiri supaya anak itu lebih paham nanti ya. Kemudian yang kedua saya melakukan prosedur untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya berdasarkan analisis atas sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah diketahui. Kemudian yang ketiga melakukan prosedur untuk menentukan model pembelajaran sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari himpunan penyelesaian yang diketahui. Kemudian yang keempat melakukan prosedur untuk menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke, berarti ada 4 tujuan ya Bu Iin? Iya Bu Iin. Jadi untuk fokusnya nanti pada kegiatan observasi ini apakah keempat tujuannya yang dipakai atau gimana? Atau 1 atau 2 saja dulu? Saya harap sebenarnya keempatnya, tapi untuk karena apa namanya itu Bu Lili, karena karena waktu nanti mungkin hanya 2 dulu kita fokuskan dulu. Jadi kita fokus pada 2 tujuan ya Bu Iin? Iya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu Iin, untuk area pengembangannya, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Iin capai dalam pembelajaran ini apa saja? Areanya yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa agar dapat lebih dia memahami tentang konsep matematika ini. Konsepnya? Iya, tentang konsepnya. Kemudian peserta didik tersebut mampu menentukan nilai variabel dari X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel ini kan. Kemudian setelah mereka tahu nilai X dan Y, saya juga berharap nanti siswa ini dia dapat menentukan himpunan penyelesaiannya Bu Riri.
SMP-nya ya. Iya, himpunan ya dari sistem tidak sama linear dua variabel ini. Kemudian siswa tersebut juga mampu menerapkan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti implementasinya yang terakhir ya Bu In ya? Iya. Oke Bu In, pertanyaan terakhir ya Bu In ya. Iya, iya. Kira-kira apa strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran ini nanti agar tujuan dari pembelajaran kita tercapai? Di sini kan saya memakai strategi berdiferensiasi ya Bu Riri. Pembelajaran Iya, berdiferensiasi ya. pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di awal pembelajaran itu kita kelompokkan siswanya terlebih dahulu. Mana siswa ini yang maksudnya yang video, Audio iya, ya. yang audio kita kelompokkan supaya nanti di dalam kelompok itu mereka bisa berkolaborasi. Ya, seperti itu. Kemudian di sini saya juga mempergunakan LKPD Bu Riri. Jadi alat bantunya LKPD ya. Iya, untuk siswa itu supaya fokus dia. Oke, permasalahan yang sedang materi yang sedang Iya, kita iya. pelajari itu. Kemudian speakingnya nanti di akhir pembelajaran ini Bu Riri. Jadi untuk apa speaking ini Bu In? Saya hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan dia nanti setelah belajar SPL ini, dia bahagia atau tidak gitu, dia paham apa tidak, seperti itu Bu Riri. Jadi saya menggunakan stick note. Setelah itu mereka akan tempelkan ke depan. Jadi sebagai sarananya nanti supaya terlihat oleh seluruh siswa itu ditempel di depan Iya, di papan tulis. Iya. Oke, pakai stick note ya. Iya, Bu Riri. Oke Bu Iin, cukup bagus sekali ya. Dari strategi ini saya rasa cukup menarik nantinya kegiatan pembelajaran yang akan Bu Iin lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai ya Bu Iin ya. Iya. Oke Bu Iin, terima kasih. Silakan lakukan kegiatan observasinya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Iin. Persamaan pertama, persamaan kedua. 1/1000. Ini adalah persamaan kedua. Nah, yang ini inilah yang dinamakan dengan model tanda ketidaksamaannya kita ganti dengan tanda sama-sama. Lanjut. 2x ditambah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam inti koordinat. Paham? Paham. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin, selamat siang Bu. Jadi hari ini kita dibantu Oke Bu Iin, kita langsung saja ya Bu Iin ya. Bagaimana perasaannya Bu Iin? Gimana ya Bu Riri ya? Senang. Sudah Lega. lega ya? Iya, iya. Setelah mengikuti observasi. Iya. Jadi tadi waktu kegiatan masih ada gangguan ya? Masih, karena merasa ada yang mengawasi. Ya. Nah, Bu Iin, kita sudah lihat tadi Bu Iin ya, melihat melakukan kegiatan observasi tentang SPL gitu ya, sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, tadi saya melihat Bu Iin itu mengelompokkan
tujuan yang Ibu harapkan menjadi modul pembelajaran? Mungkin kalau secara garis besar tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu Lili. Apa tujuannya itu, Bu? Tujuan pembelajaran materi tadi? Sebagian besar anak paham dengan persamaan linear dalam variabel. Ya. Apakah kira-kira sudah sesuai dengan tujuan tadi? Sebagian besar sudah, karena modul pembelajarannya sudah dibikin sesuai dengan tujuan. Jadi kita menampilkan pembelajaran tersebut kita sesuaikan dengan diri dengan apa yang ada. Nah, dari kegiatan pembelajaran tadi yang Secara Ibu kesulitan, ya. Tapi kalau sebagian besar ada kesulitan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan kegiatan tadi, proses pembelajaran tadi? kalau secara kesulitan pasti ada. Tapi kalau sebagian besar dia sudah apa kesulitannya? Mungkin karena dari pembagian kelompok anak ini mungkin ya jadi awalnya seharusnya dari awal itu kita harus tahu dulu anak ini tujuannya kemana, maunya apa. Dia misalnya dia maunya visual. Nah, jadi seharusnya dari awal tuh kita mengelompokkan anak ini sudah sesuai. Tapi tadi dari awal kita belum tahu anak ini kompetensinya sudah sampai mana. Jadi kita mengkelompok anak itu campur. Ya, berarti kesulitan yang Ibu alami adalah apakah anak ini kurang paham atau kegiatan pembelajaran tidak berlangsung dengan maksimal karena adanya kesalahan dalam mengelompokkan siswa? Iya, di situ permasalahannya. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, apakah anak ini sudah memahami materi yang Ibu ajarkan? Sudah Bu Lili. Mungkin dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Mana teman yang bisa diajarkan, mungkin yang sejawatnya. Dia tidak mungkin karena dia malu bertanya sama kita. Dia lebih bebas dia bertanya sama temannya. Ini seperti apa? Ini seperti apa? Ini masalahnya tadi di pembagian kelompok. Iya, bagian kelompoknya yang Jadi untuk kedepannya kira-kira apakah Ibu sudah punya solusi bagaimana agar kelompok ini dapat dibagi itu sesuai dengan karakter atau minat siswa? Ya, saya rasa saya harus bekerja sama dengan guru BK dan wali kelasnya ya Bu Lili. Ya, jadi saya tahu anak ini maunya seperti ini kalau dia belajar, anak ini maunya seperti ini kalau dia belajar. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk membaginya lagi. Jadi anak itu bisa dia aktif gitu. Bisa tidak nanti misalnya Itu yang selanjutnya bisa. ada kelompoknya? Iya. Nah, kira-kira Bu apakah sudah ada peningkatan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan kegiatan yang barusan Ibu lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sudah Bu Lili. Biasanya ketika saya mengajar, siswa saya yang bertanya, saya pula yang jawab. Tapi sekarang saya bertanya kepada siswa itu aktif, dia bisa menjawabnya. Iya, walaupun dia belum maksimal. Tapi saya rasa kalau sering kita seperti itu kita mengajar, saya rasa bisa. Jadi kapan lagi Bu terapkan ini untuk pembelajaran yang selanjutnya bekerjasama dengan BK dalam melakukan anak untuk menerapkan tes seperti ini? Saya rasa untuk pertemuan selanjutnya harus saya kerjakan seperti itu Bu Lili. Apa itu? Untuk selanjutnya persamaan tiga linear. Itu masih menggunakan video dan Iya, KPD? iya. Saya harus melakukan video lihat lagi dengan KPD. Karena saya lihat kalau persamaan tiga
sama dengan grafik pembandingan kan. Nah, jadi kalau kita menggunakan video atau kita menggunakan FPD, anak bisa lebih